Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Rini Krisna, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan memberikan kuliah preparasi pemeriksaan lesi kulit. Tujuan umum di mana setelah menyelesaikan sesi ini, peserta diharapkan dapat melakukan pemeriksaan lesi kulit serta dapat mendeskripsikan lesi kulit secara lengkap dan benar. Adapun pendekatan untuk penyakit kulit, yang pertama sekali yaitu kesan klinis awal. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik di mana dilakukan pemeriksaan rinci pada kulit, rambut, kuku, dan mukosa. Untuk melakukan pemeriksaan fisik ini, kita harus dapat mengidentifikasikan dan mendeskripsikan ruam dengan cara mencari 3 ciri utama. Yang pertama adalah tipe lesi, apakah dia makula, papula, nodul, vesikel, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus mengetahui bentuk lesi, apakah dia anular, iris, arsiform, dan lain-lain. Yang ketiga, susunan lesi multiple, apakah dia terisolasi, tersebar, berkelompok, herpetiformis, dan lain-lain. Berikutnya, 4 karakteristik utama. Yang pertama, warna. Jika menyebar, apakah berwarna merah coklat, abu-abu biru, putih, biru, orange kuning, ungu muda, coklat, hitam, abu-abu, putih, dan sebagainya. Berikutnya, apakah warna memucat dengan tekanan atau uji dieskopi? Yang berikutnya, pemeriksaan lampu Wood terhadap perubahan pigmen, apakah kontras ditingkatkan? Yang kedua, konsistensi dan perabaan lesi. Apakah teraba lembut, keras, kering, lembab, mobile, ataukah lunak? Yang ketiga, komponen anatomi kulit yang terkena. Apakah prosesnya terjadi di epidermis, dermal, subkutan, atau kombinasi keduanya? Dan yang keempat, distribusi. Apakah simetris atau tidak simetris? Berikutnya, riwayat lesi kulit. Ada 7 pertanyaan kunci yang harus kita ketahui. Pertama, kapan mulai muncul lesinya? Berikutnya, apakah terasa gatal, terbakar, atau sakit? Di bagian tubuh manakah lesi tersebut muncul? Bagaimana pola penyebarannya? Bagaimana perubahan yang terjadi pada tiap lesi atau evolusi? Apakah faktor-faktor pencetusnya? Dan bagaimana pengobatan sebelumnya? Nah, berikutnya riwayat umum penyakit saat ini. Seperti yang ditunjukkan oleh situasi klinis dengan perhatian khusus pada gejala konstitusional dan prodromal. Misalnya, apakah ada sindrom penyakit akut bisa berupa demam, berkeringat, menggigil, sakit kepala, mual, atau muntah. Dan apakah ada sindrom penyakit kronis seperti kelelahan, anoreksia, penurunan berat badan, ataupun malaise. Berikutnya tinjauan sistem. Ini dilakukan sesuai dengan indikasi klinis untuk menilai apakah terdapat kemungkinan hubungan antara tanda kelainan kulit dengan penyakit pada sistem organ lain. Misalnya, adanya keluhan rematik seperti mialgia, artralgia, fenomena Raynaud, dan ataukah Zika simptom. Selanjutnya, riwayat penyakit dahulu. Apakah pernah dilakukan tindakan bedah sebelumnya? Apakah ada penyakit sistemik lainnya? Apakah ada alergi, terutama alergi obat? Ataukah bagaimana pengobatan saat sekarang dan masa lalu? Dan apakah bagaimana kebiasaan merokok? Apakah konsumsi alkohol ada? Dan penyalahgunaan obat. Dan juga harus ditanyakan riwayat atopi seperti asma, high fever, ataupun eksim. Berikutnya riwayat kesehatan keluarga, terutama kita tanyakan apakah ada kelainan kulit maupun ada gejala atopi. Berikutnya riwayat sosial, terutama berkaitan dengan pekerjaan, hobi, paparan terhadap alergen, dan juga riwayat bepergian, apakah pernah memasuki daerah endemik seperti endemik kusta. Yang terakhir adalah riwayat seksual.
Lalu kita lakukan pemeriksaan laboratorium di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah prosedur khusus, bisa biopsi atau pemeriksaan histopatologi, mikroskop elektron, imunofluoresensi, kultur bakteri dan jamur, pewarnaan gram, pemeriksaan KOH, dan sediaan sitologi pada erupsi vesikular dan bulosa, yaitu berupa apusan langsung dari dasar untuk giant cell, terlihat pada herpes simplex atau varicella zoster. Juga pemeriksaan lampu Wood pada urin untuk mengetahui adanya porfirin dan rambut serta kulit untuk mengetahui adanya fluoresensi dan perubahan pigmentasi. Juga bisa dilakukan pemeriksaan kerokan atau scraping untuk tungau, uji tempel atau patch test, uji tusuk untuk prick test, aceto white test, ataupun dermoskopi. Berikutnya bisa kita lakukan juga prosedur umum seperti pemeriksaan darah atau hematologi, kimia, urinalisis, tes serologi seperti pada penyakit infeksi menular seksual, pemeriksaan feses maupun PCR. Dan berikutnya adalah diagnosis akhir. Diagnosis definitif kita tegakkan dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita sekarang memasuki bahasan tentang lesi kulit. Sebelumnya, lesi kulit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, lesi primer. Lesi primer merupakan lesi yang pertama kali muncul sebagai lesi dasar dari suatu penyakit kulit. Yang kedua adalah lesi sekunder. Lesi sekunder berkembang selama proses evolusi penyakit kulit atau terbentuk karena proses garukan ataupun infeksi. Kita bahas lesi primer. Yang pertama adalah makula. Adapun makula merupakan suatu kelainan kulit di mana hanya berupa perubahan warna semata dengan batas yang tegas dan datar atau sejajar dengan permukaan kulit, di mana makula ini berukuran kurang dari 1 cm. Seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah contoh dari makula pada berbagai diagnosis klinis. Yang kedua adalah patch, di mana patch itu adalah bercak seperti makula berupa area yang datar pada kulit atau selaput lendir dengan warna yang berbeda dari sekelilingnya. Patch sendiri berukuran 1 cm atau bahkan bisa lebih besar, seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah gambaran dari patch pada kulit penderita. Berikutnya papula. Papula adalah penonjolan padat di atas permukaan kulit dengan ukuran kurang dari 1 cm. Beberapa bentuk papula seperti berbentuk kubah atau dengan puncak yang mendatar. Ini adalah contoh papula. Plak. Plak adalah peninggian yang mendatar pada kulit dengan diameter 1 cm atau lebih luas bila dibandingkan kedalamannya. Plak bisa timbul akibat penyebaran dari papula atau bisa akibat penyatuan dari beberapa papula. Ini adalah contoh dari plak. Nodul. Nodul adalah lesi yang teraba padat, bulat, atau elipsoid yang berukuran lebih besar dari 1 cm. Nodul terjadi karena adanya infiltrasi masif pada dermis dan subkutis. Ini adalah contoh dari ruam nodul. Vesikel merupakan papula berisi cairan yang ukurannya kurang dari 1 cm. Berikutnya, bula. Bula merupakan papula berisi cairan yang berukuran 1 cm atau lebih. Ini adalah contoh dari bula dan vesikel. Pustula. Pustula adalah papula yang menonjol dan berbatas tegas di epidermis atau infundibulum yang berisi eksudat yang purulen. Eksudat purulen yang terdiri dari leukosit dengan atau tanpa dermis dari sel dapat mengandung organisme
atau bisa juga steril. Pustula bisa tampak berwarna kuning, putih, atau kuning kehijauan tergantung dari warna eksudat. Ini adalah contoh dari pustula. Urtikaria. Urtikaria adalah papula atau plak yang bulat atau datar berwarna merah pucat atau putih yang biasanya menghilang dalam waktu 24 hingga 48 jam. Benjolan ini disebabkan oleh edema pada badan papiler dermis. Jika edemnya sangat jelas, maka akan menekan kapiler yang melebar dan bentol akan berubah menjadi putih. Ini adalah gambaran dari urtikaria. Kita telah membahas tentang lesi primer dan berikutnya kita akan membahas tentang lesi sekunder. Yang pertama, skuama. Skuama adalah temuan makroskopis yang menunjukkan serpihan dari stratum corneum. Skuama ini memiliki banyak karakteristik deskriptif yang berbeda, yaitu bisa kasar dan tebal, bisa tipis seperti debu, berwarna putih atau mika, dan bisa melekat ataupun mudah lepas. Ini adalah gambaran dari skuama. Krusta. Krusta menggambarkan cairan kering pada permukaan kulit akibat serum, darah, nanah, atau kombinasi dari keduanya. Krusta berbentuk bulat atau oval menunjukkan adanya vesikel, bula, atau pustula. Krusta linier atau bersudut menunjukkan adanya ekskoriasi. Ada juga krusta jenis lain yaitu eskar yang kering, melekat, dan berwarna merah ungu tua, bisa coklat atau hitam yang semuanya menandakan adanya nekrosis pada kulit ataupun fibrin yang merupakan kerak kuning lembut pada permukaan beberapa ulkus. Ini adalah gambaran dari ruam krusta. Berikutnya, erosi. Erosi adalah defek yang hanya terjadi pada epidermis, tidak melibatkan dermis, di mana erosi bisa sembuh tanpa terbentuknya jaringan parut. Erosi sendiri memiliki batas yang jelas, merah, dan bisa mengeluarkan cairan. Ada erosi yang superficial jika dia berada di subkorneal atau menembus epidermis, dan ada juga erosi dalam yang dasarnya adalah badan papiler. Ini adalah gambaran dari erosi. Ulkus. Ulkus adalah kelainan kulit yang meluas ke dermis atau bisa lebih dalam hingga ke subkutis dan selalu terjadi di dalam jaringan yang mengalami perubahan patologis. Oleh karena itu, ulkus merupakan fenomena sekunder di mana ulkus selalu sembuh dengan pembentukan jaringan parut. Berikut adalah contoh ruam dari ulkus. Berikutnya adalah fisura. Fisura adalah hilangnya kontinuitas permukaan kulit atau mukosa secara linier yang disebabkan oleh ketegangan berlebihan atau bahkan berkurangnya elastisitas jaringan yang terlibat. Fisura sering kita lihat pada telapak tangan dan telapak kaki, tempat stratum corneum tebal yang paling sulit mengembang. Nah, berikutnya ini adalah beberapa contoh dari ruam fisura. Atropi. Atropi ditunjukkan dengan penipisan epidermis yang menjadi transparan dan memperlihatkan pembuluh papiler dan subpapiler. Terdapat hilangnya tekstur kulit dan kerutan yang menyerupai kertas rokok. Atropi dermis terjadi kehilangan jaringan ikat pada dermis dan penurunan pada lesi. Ini adalah contoh dari atropi pada kulit. Skar. Skar adalah penggantian jaringan yang rusak oleh ulkus atau luka sebelumnya
dengan jaringan fibrosa. Skar bisa hipertropik dan keras atau bisa atropi dan lunak dengan penipisan atau kehilangan semua kompartemen dari jaringan kulit. Ini adalah contoh dari skar. Skar hipertropi adalah pembentukan bekas luka yang berlebihan yang tetap berada dalam batas-batas bekas luka asli. Ini merupakan contoh dari skar hipertrofi. Keloid adalah pertumbuhan jaringan ikat yang berlebihan sebagai respon terhadap trauma kulit. Keloid berbeda dari jaringan parut hipertrofik karena meluas melampaui batas cedera asli. Ini adalah gambaran dari keloid. Berikutnya, ekskoriasi. Ekskoriasi adalah erosi yang disebabkan oleh garukan, sehingga memberikan tampilan seperti erosi yang kontinu. Ini adalah gambaran dari ekskoriasi. Komedo adalah sumbatan keratin yang terbentuk di dalam osteum folikuler dan seringkali disertai dengan eritema di sekitar dan pembentukan pustul. Komedo yang terkait dengan osteum kecil disebut whitehead, sedangkan yang terkait dengan osteum besar biasanya dikatakan sebagai blackhead atau komedo terbuka. Ini adalah contoh dari komedo terbuka dan komedo tertutup. Berikutnya milia. Milia adalah benjolan kecil yang keras berwarna mutiara dan tidak meradang pada kulit, seperti di wajah, akibat penumpukan keratin di saluran kelenjar minyak yang terhalang oleh lapisan epitel tipis. Milia disebut juga sebagai whitehead. Kunikulus adalah saluran yang terdapat pada stratum corneum atau stratum spinosum yang disebabkan oleh infestasi larva parasit tertentu, seperti pada gambar. Berikutnya adalah teleangiektasis. Teleangiektasis adalah suatu kondisi dermatologis yang ditandai dengan adanya pembuluh darah kecil yang melebar di permukaan kulit. Pembuluh darah ini berukuran kecil, biasanya kurang dari 1 mm diameternya dan dapat muncul sebagai garis-garis merah atau ungu di area kulit. Ini adalah contoh dari teleangiektasis. Purpura adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik ungu atau merah pada kulit akibat pendarahan di bawahnya. Bila purpura ukurannya kurang dari 1 cm disebut peteki, dan bila lebih dari 1 cm disebut ekimosis. Ini adalah contoh dari purpura. Strie adalah garis-garis lekukan yang muncul pada kulit karena peregangan atau bisa juga karena penyusutan jaringan kulit yang terjadi dengan cepat. Likenifikasi adalah penebalan kulit yang diakibatkan oleh garukan atau gesekan kronis. Kondisi ini ditandai dengan penekanan pada garis-garis kulit dan tekstur yang kasar, yang sering terlihat pada area di mana kulit sering mengalami iritasi berulang, seperti pada gambar. Ini adalah contoh dari likenifikasi. Setelah kita mengenali lesi primer dan lesi sekunder, maka jenis lesi yang dapat disimpulkan dari proses penyakit primer yang pertama adalah dari warna. Apakah warna merah muda, merah keunguan, untuk kelainan kulit? Amati apakah tanda dieskopi menghilang setelah ditekan dengan objek atau tidak.
Dan berikutnya, apakah dia berwarna putih, coklat muda, coklat, biru, keabu-abuan, atau kuning. Warna kelainan kulit bisa seragam atau bervariasi. Yang kedua, margin atau batas. Apakah batasnya jelas, yang mana dapat ditelusuri dengan pena atau pensil, atau batasnya tidak jelas? Ketiga, dari sisi bentuknya. Apakah berbentuk bulat, oval, poligonal, polisiklik, anular, atau bentuk cincin, iris, serviginosa, atau seperti ular, atau umbilicated. Keempat, total jumlah. Apakah dia tunggal, ataupun banyak, atau multiple. Kelima, susunan. Untuk kelainan kulit yang multiple atau banyak, apakah dia berkelompok, seperti herpetiformis, arsiformis, anular, retikulasi, seperti jaring, linear, serviginosa, atau seperti ular, atau menyebar, yaitu kelainan kulit yang terpisah dan menyebar. Keenam, konfluensi. Apakah ada atau tidak ada? Yang ketujuh, amati distribusinya. Apakah dia lesi tunggal terlokalisasi, regional, atau generalisasi dan universal. Dan polanya juga harus kita amati, apakah dia simetris, area yang terpapar sinar matahari, area tekanan, area intertriginosa, area folikuler, sesuai dengan dermatom atau sesuai dengan garis Blasko. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kuliah preparasi lesi kulit kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.